Seorang anak muda bernama Gideon secara diam-diam terpaksa bekerja di ladang, di kebun, oleh karena situasi yang dihadapi oleh bangsanya pada waktu itu yang sedang tertekan. Dan tidak ada orang yang berani melawan. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Gideon berkata, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Tentu saja Gideon takut mendengar suara itu, dan juga mungkin bercampur merasa lucu, karena dia merasa dia bukan pahlawan yang gagah berani. Justru saat ini dia sedang sembunyi ketakutan. Begitu juga dengan 11 murid Tuhan Yesus ketika akan segera ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dalam ketakutan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Hai engkau anak-anakku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan." Saya tidak tahu, saudaraku, mungkin juga murid-murid berpikir agak lucu karena mereka sekarang sudah tidak lagi memiliki seorang guru yang biasa menemani mereka. Ketika gurunya ada saja bersama mereka, mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika saat ini Yesus akan pergi, Yesus berkata, "Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar." Tetapi faktanya, kita melihat bahwa memang betul Gideon akhirnya tampil menjadi pahlawan yang gagah berani. Tetapi faktanya memang betul, ke-11 murid itu akhirnya menggoncangkan dunia dan memberitakan firman sampai ke ujung-ujung bumi. Benarlah firman Tuhan dalam kitab Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah." Bisakah saudara perhatikan bagaimana perkataan yang benar, perkataan yang mengandung kebenaran akhirnya mengubah hidup seseorang. Begitu juga sebaliknya, perkataan yang melukai, perkataan yang menyudutkan, itu seperti racun yang mengkaokan kita, yang memporak-porandakan kita, sehingga kita terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hinaan, cacian, cemooh, meremehkan, sering sekali membuat kita akhirnya patah semangat. Kekasih Tuhan, ini hari-hari yang tidak mudah, dan betul kita sedang ada dalam krisis. Tetapi kalau engkau memperkatakan kebenaran, kalau engkau memperkatakan firman Allah, engkau akan menemukan dimensi yang lain. Engkau akan menemukan harapan yang baru. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita? Bukankah Tuhan berkata kepada kita, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Dan bukankah Tuhan berkata kepada kita, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka engkau tidak perlu khawatir akan apapun juga, sebab Bapamu di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Hari-hari ini kita membutuhkan orang-orang yang gemar memperkatakan kebenaran. Hari-hari ini kita perlu bergaul dengan orang yang pada lidahnya ada kehidupan, yaitu firman Allah yang membangkitkan yang mati menjadi hidup, yang mengubahkan usaha yang hampir mati menjadi hidup kembali, yang akan mengubahkan orang yang patah semangat menjadi bergairah dan hidup kembali di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Jadilah menjadi orang-orang yang membawa kehidupan kepada orang lain dengan menggunakan lidah saudara, perkataan saudara yang memperkatakan kebenaran, yaitu firman yang menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.